Kemudian kita lihat di sini, apa sih arti nilai penderitaan? Kita akan lihat dari satu kisah yang menarik. Saya dapatkan referensi dari salah satu buku yang cukup bagus, bisa kalian baca. Nah, tahun 1944 itu Jepang kalah ya karena perang. Ekonomi mereka itu hancur. Militer mereka, tentara mereka itu ada di seluruh dunia tercerai-berai, termasuk di Indonesia ya, di Asia Tenggara. Kemudian wilayah dudukannya Jepang satu persatu jatuh ke tangan Amerika. Nah, tinggal tunggu waktu sampai akhirnya negara Jepang itu bisa dikuasai oleh sekutu, pasukan sekutu. Nah, ada satu orang ya, Letnan 2 namanya Hiro Onoda. Tanggal 26 Desember dia ini diberangkatkan ke pulau kecil di Filipina. Tugas dia adalah dengan pasukannya dia memperlambat gerak pasukan Amerika. Apapun taruhannya, apapun yang terjadi, dia diperintahkan sama komandannya, apapun yang terjadi jangan menyerah. Nah, akhirnya dia menyadari ini sebenarnya misi bunuh diri. Jepang ini udah pasti kalah gitu. Ini misi bunuh diri sebenarnya, kok kita disuruh nggak menyerah. Akhirnya Februari tahun 45 benar tentara Amerika mendarat di Filipina. Dalam waktu singkat ya pulaunya dikuasai, banyak yang tentara Jepang yang ditangkap ya, menyerah ya. Dan Amerika mengatakan bahwa perang sudah usai dengan cara menyebarkan selebaran dari atas pesawat. 5 tahun selebaran selalu disebarkan sampai akhirnya dihentikan ya, karena ya perang memang sudah berakhir ya. Tetapi masih banyak tentara Jepang ya yang masih ada di hutan-hutan. Mereka masih bertahan karena perintahnya jelas, nggak boleh menyerah sama komandannya. Mereka 5 tahun masih bertahan di belantara hutan dan tidak mau menyerah. Sampai akhirnya pemerintah Jepang, karena ini sudah masa damai ya, mereka mengumpulkan foto-foto keluarga, kemudian surat dari kaisar ya. Isinya perintah untuk menyerah bagi tentara yang nggak mau menyerah itu, yang masih sembunyi di hutan. Nah, lelah di teror tentara Jepang ya, penduduk Filipina ini kan mereka bertani ya, mereka kadang cari buah-buahan di hutan. Tapi karena di hutan masih banyak tentara Jepang ya, mereka lama-lama kan kadang takut juga, dan kadang mereka juga menyerang karena mereka ini nggak mau menyerah dan dikira masih perang. Akhirnya para penduduk Filipina ini mempersenjatai diri dan menyerang tentara-tentara itu. Tahun 59 banyak pengikut Onoda itu yang akhirnya menyerahkan diri. Mereka sadar kita sudah kalah dan ini saatnya menyerah. Ada satu rekannya yang terakhir, dia ditembak mati oleh polisi Filipina ya, saat dia membakar sawah. Nah, akhirnya Onoda ini benar-benar sendirian di dalam hutan. Kita lihat ini tahun 52 ya, tadi tahun 50-an ya. Sampai tahun 1972, bayangkan berapa tahun. Onoda ini masih belum ketemu. Dia nggak pernah ditemukan, nggak tahu entah di mana. Nah, tapi diyakini dia ini masih hidup di belantara hutan Filipina dan masih bertahan, tidak mau menyerah. Nah, kemudian ada satu pemuda Jepang namanya Suzuki. Dia menjelajahi hutan Filipina dan akhirnya dia menemukan Onoda. Nah, ini waktu Suzuki ketemu Onoda udah tua, dia bertahan di hutan sendirian, nggak ada teman lagi. Dan Suzuki ini motivasinya adalah, aku ingin ketemu tentara legendaris Letnan Onoda ini. Dia juga punya cita-cita ingin ketemu panda ya, dan Yeti. Yeti ini makhluk yang dipercaya sebagai makhluk jadi-jadian seperti itu, yang ada di pegunungan yang dingin seperti itu. Kemudian Onoda dibawa pulang ke Jepang. Sampai di Jepang dia kecewa. Dia melihat Jepang sudah berubah. Tahun 80-an, tahun 70-an Jepang itu masuk ke era keemasan. Era keemasan di mana produk-produk Jepang itu laris di seluruh dunia. Jepang menjadi negara maju dan sangat tinggi teknologinya, dan Onoda melihat itu dia justru kecewa. Dia melihat anak-anak Jepang hidup mengikuti gaya barat, kebarat-baratan. Justru Onoda ini malah merasa lebih nyaman di hutan daripada di kota metropolitan seperti yang ada di Jepang sana. Sehingga akhirnya dia kecewa dan dia merasa tertekan. Dia pergi ke Brasil.
Nah di akhir hidupnya justru dia malah nggak menghabiskan hidupnya di Jepang, negara yang dia cintai, dia bela mati-matian, tapi karena kecewa malah justru di akhir dia pergi ke Brasil. Lalu gimana Suzuki, pemuda Suzuki tadi? Ternyata dia melanjutkan petualangannya. Dia meninggal di Gunung Himalaya dalam misi mencari Yeti tadi. Seperti itu. Jadi kisahnya menarik ya, ini tentang Onoda dan pemuda Suzuki tadi. Kita lihat akhir hidupnya sangat berbeda seperti itu. Nah, kalau kita mau belajar dari dua kisah tadi, Onoda sama Suzuki ini dia punya tujuan hidup sebenarnya. Mereka merasa hidupnya itu punya arti. Nah, karena dia punya arti, maka dia bisa menanggung penderitaan dan justru menikmatinya. Contohnya si Onoda, dia bertahan di hutan pun berpuluh-puluh tahun. Dia mampu karena dia punya arti hidup yang dia kejar, yaitu jangan menyerah perintah komandannya tadi. Sementara Suzuki, dia berpetualang mencari Yeti dan mencari Letnan Onoda. Dan di akhir hidupnya 3 hal ya, tadi dia pengen ketemu Onoda, Panda sama Yeti. Yang Yeti ini dia gak ketemu karena dia malah justru meninggal dalam misi pencarian mencari Yeti tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi kisah mengenai Letnan 2 Onoda. Ada satu kisah menarik lagi tentang gitaris muda berbakat. Tahun 83 dia ini sangat pandai bermain gitar, sangat jagoan main gitar. Dia punya band, tiba-tiba dikeluarkan tanpa alasan yang jelas sesaat sebelum tanda tangan kontrak rekaman. Dia kecewa, dia merasa dendam, dia merasa dibuang sama teman-temannya. Kenapa ya? Alasannya apa? Aku itu jago main gitar, aku sudah bawa band ini mau ke kontrak rekaman, mau ke label rekaman, dan kita sebentar lagi akan sukses. Tiba-tiba aku dikeluarkan tanpa alasan. Akhirnya dia balik ke Los Angeles. Dia berlatih keras, dia bikin band baru. Dia cari rekrut orang-orang yang lebih hebat dari teman-temannya dulu. Semuanya jagoan main musik. Dia punya tekad yang sangat kuat. Lihat ya teman-teman yang sudah mengeluarkan aku, kalian akan menyesal karena telah mengeluarkanku dari band kalian. Kalian akan menyesal, bandku akan lebih sukses dari band kalian. Seperti itu. Bandnya yang dibentuk itu namanya Megadeth. Anak muda tadi namanya Dave Mustaine, salah satu gitaris terhebat di dunia. Dave Mustaine akhirnya menjadi salah satu gitaris terbaik dunia, dan dia diakui sebagai salah seorang musisi rock yang handal. Semua mengakuinya, seluruh dunia mengakuinya. Bandnya hebat, Megadeth pada waktu itu, Dave Mustaine. Dia terkenal sekali pada masanya, dan albumnya terjual 25 juta kopi. Band barunya ini sangat sukses. Dia terkenal menjadi orang yang kaya raya dan sukses menggapai impiannya. Dia jadi musisi yang diakui dunia sebagai musisi paling berpengaruh di aliran heavy metal, si Dave Mustaine ini. Dan kalau yang teman-teman yang cowok, mungkin kalau kalian suka lagu-lagu rock lama, mungkin kalian kenal dengan band ini, Megadeth. Nah, malangnya teman-teman yang dulu mendepak dia itu adalah Metallica. Metallica ini band rock terbesar sepanjang sejarah. Albumnya terjual 150 juta kopi. Jadi kalau Megadeth itu sukses, Metallica itu lebih sukses lagi. Di luar semua pencapaiannya tadi, si Dave Mustaine tadi, ternyata dia merasa tertekan.
Dia selalu terbebani, terngiang-ngiang bahwa dia adalah personel yang didepak dari Metallica. Dia adalah orang gitaris terhebat di dunia yang dibuang dari Metallica. Meskipun sebagai seorang musisi, dia ini salah satu contoh ya, gitaris paling sukses di dunia. Untuk permainannya kita nggak usah tanyakan lagi, dia ini sangat jago. Nah, tahun 2003 dalam wawancara yang sangat pribadi, berpuluh-puluh tahun setelah bandnya ini, dia membawa bandnya ini menjadi band yang legendaris di dunia, Metallica juga jadi band legenda. Dave Mustaine mengakui kalau seluruh hidupnya itu sebuah kegagalan. Aneh kan? Dia ini punya band terbesar di dunia, dia ini diakui sebagai orang yang paling berpengaruh di musik rock, dia ini sangat jago main gitar, tapi dia bilang kalau hidupnya itu gagal. Gagalnya apa? Dia merasa nggak bisa lebih unggul dari teman-temannya dulu. Meskipun bandnya itu juga nggak kalah tenar, nggak kalah kaya, nggak kalah sukses dari Metallica. Meskipun penggemarnya yang memuja dia juga jutaan di seluruh dunia. Nah, ada satu kisah lagi, namanya Pete Best. Siapa Pete Best ini? Dia ini drummer dari The Beatles, band yang juga legendaris di dekade tahun 60-an. Pete Best ini drummer yang dikeluarkan dari The Beatles sesaat sebelum The Beatles itu rekaman dan meraih sukses di seluruh dunia. Pete Best ini hidupnya kemudian jadi kacau. Sama seperti Dave Mustaine tadi, dia merasa jadi personel yang dibuang. Hidupnya kacau, dia kecewa, dia terjerumus ke dalam minuman beralkohol. Ya, dia jadi sering mabuk seperti itu. Tetapi berbeda dengan Dave Mustaine, Pete Best ini dia mulai bisa menerima dirinya sendiri. Dia tidak bikin band lagi. Dia tidak bertekad kuat seperti Dave Mustaine untuk mengalahkan teman-temannya. Dia menikah, dia punya keluarga bahagia dan bermain drum keliling Eropa juga. Dia punya band tapi band kecil ya. Tidak terkenal bandnya, tapi ya dia melakukan tur Eropa dan punya keluarga yang bahagia. Dalam wawancara terakhirnya, dia bilang kalau saya lebih bahagia dibandingkan saat masih jadi anggota The Beatles yang terkenal itu. Saya melakukan sesuatu yang saya cintai sekarang. Lalu gimana dengan The Beatles? Ya, kita tahu sejarahnya The Beatles, band legendaris dunia. Mungkin teman-teman tahu lagunya semua ya. Teman-teman sering dengerin lagunya sampai sekarang walaupun sudah puluhan tahun yang lalu. Personel-personel The Beatles ini meskipun sangat kaya, meskipun sangat terkenal, mereka merasa hampa dalam hidupnya. Keluarga mereka tidak harmonis, mereka bercerai dari keluarga, dari istrinya. Bahkan vokalisnya John Lennon sampai akhirnya harus mati ditembak oleh penggemarnya yang gila. Nah, seperti itu, kisahnya sangat menarik ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya, semua contoh tadi itu adalah contoh-contoh orang yang sukses di bidangnya. Tapi ada plus minusnya semua. Lalu kalau menurut teman-teman di sini, sebenarnya apa sih ukuran kesuksesan menurut teman-teman? Ya, diskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian nanti akan kita bahas di kelas. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kisah-kisah yang saya paparkan di sini bisa memberikan inspirasi dan membantu teman-teman bahwa kita harus selalu berpikiran positif, kita jangan mudah menyerah, karena banyak contoh-contoh di dunia ini orang-orang yang gak pernah menyerah itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Tapi apa ukuran kesuksesan? Nah, coba kalian diskusikan. Akhir ada pendapat dari Bob Dylan. Dia mengatakan kalau a man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night and in between he does what he want to do. Orang yang sukses menurut Bob Dylan adalah kalau dia bangun pagi hari, dia tidur di malam hari ya. Di antara pagi dan malam hari itu dia melakukan apa yang dia sukai.
pendapat dari Steve Jobs dari Apple. Dia mengatakan the only way to do great work is to love what you do. Jadi salah satunya cara agar kita bisa punya kerja yang hebat itu adalah mencintai apa yang kita kerjakan.